Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, kangen rasanya ya. Kita sekian lama dikungkung gitu. Alhamdulillah Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, masih bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam kondisi sehat tanpa ada penyakit. Mudah-mudahan hal seperti ini bisa kita jaga dan bisa kita lestarikan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kajian malam hari ini tafsir Al-Quran. Kita sebenarnya masih membahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita kaji lebih dalam lagi ya. Mohon maaf saya ulang-ulang memang karena pembahasannya nggak cukup sehari dua hari, nggak cukup setahun dua tahun, bisa terus hanya Bismillah saja. Masih memakai tafsir Ruhul Ma'ani karya Syekh Al-Imam Al-Allamah Abil Fadl Shihabuddin Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi. Masih kita bahas masalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat Quran itu, dalam Al-Fatihah? Kita tahu semua kalau dalam Al-Quran itu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu kenapa? Kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kalau arti sederhananya. Paling tidak di sini dijelaskan wa innama ja'alallahul basmalata mabda'a kalamihi liwajhaini, katanya. Allah menjadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di permulaan firman-Nya, di permulaan Al-Quran itu awal-awalnya, itu paling tidak ada dua alasan, di mana orang kalau ahli bahasa Arab pasti mengetahui bahwa ba itu huruf jar, huruf yang membuat kalimat setelah ba itu dibaca kasroh. Bismi, mi-nya dibaca kasroh karena ada ba-nya itu. Kemudian Allahnya dibaca kasroh juga, Bismillahi, ha-nya dibaca kasroh. Ar-Rahmani ikut dibaca kasroh juga, ni Ar-Rahimi ikut dibaca kasroh juga. Wah, kalau membahas masalah satu huruf ba-nya saja, kita harus menguasai ilmu nahu. Bisa ilmu nahu? Insya Allah bisa ya. Ilmu nahu tingkatannya paling enggak 3. Kalau tingkatan-tingkatan pemula namanya jurmiyah. Al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'li ma'nan. Itu dalam jurmiyah. Saya dulu hafal waktu di pesantren. Setelah jurmiyah khatam, pindah ke yang kedua, imriti. Nadzuman imriti. Kemudian dari Nadzuman imriti khatam, belum cukup membahas bismillah, belum bisa. Ada, itu termasuk masuk huruf. Nah, Alfiyah Ibni Malik. Di samping itu tuh baru nahunya ya, baru nahunya. Nah, belum sorofnya. Subhanallah. Maka kita untung udah dapat instan. Sudah terima beres Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan perbanyak baca kalimat itu. Ini baru baknya ini. Wa idza arada ayyabhatha an usuli kalimatiha kaifa kanat wa kaifa annat ihtaja ila ilmai sorfi wal istisqa. Apabila si pembahas dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim dia menginginkan pembahasannya dari masalah kalimatnya, kalimat yang dibaca kok bisa ada dibaca sukun, bismi, ada dibaca kasroh, ada dibaca bismillahi, ada dibaca lahi dan sebagainya.
membahas kalimat-kalimat tersebut, kaifa kanat, kok bisa seperti itu, wa kaifa alat, dan bagaimana caranya. Maksudnya ihtaja ila ilmai sorfi wal istisqa, orang tersebut harus mendalami ilmu sorof dan ilmu mustaq. Apa itu sorof? Sorof sama nahwu itu nggak boleh pisah. Kalau nahwu itu bapaknya ilmu, kalau sorof ibunya ilmu. Jadi dua-duanya, ilmu nahwu dan sorof, ayah dan ibu harus sejoli, nanti akan menghasilkan anak. Sama, kalau ilmu nahwu dan sorof dikuasai benar-benar, insya Allah ilmu yang lain akan ikut. Termasuk pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa dibaca bismi, mi? Tadinya kan Al-Quran kan nggak ada harokatnya. Nah, di situ perlu pembahasan, ada namanya ilmu nahwu dan mustaq. Asal-asal kata. Terus dua. Yang ketiga, wa in arada ayyabhatha an nahwil qasri bi aqsamihi wa hal yujadu fihi syai'un minhu ihtaja ila ilmil ma'ani. Kalau si pembahas, ini lebih tinggi lagi. Kalau si pembahas menginginkan bahwa bismillah dibahas dari segi ilmu qasar, aqsamul qasr. Qasr itu artinya dibaca pendek maksudnya. Jadi itu ada dalam ilmu ma'ani namanya. Ada bagian-bagian qasr, ada wahal yujadu fi syai'un, apakah di bismillahirrahmanirrahim ada disebut qasr tadi? Kalau seperti itu caranya, kita kan nggak tahu nih. Ya harus mendalami ilmu ma'ani dulu. Jangan coba-coba, mohon maaf, di media sosial sering ada tuh, ada di YouTube itu. Mohon maaf, banyak ustadz yang baca Qur'annya aja gelepotan. Nah, berani di-share di YouTube, sementara bacaannya salah, membahayakan sekali. Akan fa'adollu wa adollu, dia akan sesat dan menyesatkan umat, sangat membahayakan. Tuh, hati-hati. Jadi harus menguasai ilmu ma'ani. Apa itu ilmu ma'ani? Ya pesantren dulu. Kalau kita nggak pesantren, nggak kenal yang namanya ilmu ma'ani apaan. Mungkin kalau di sini ada nanti di Fakultas Ilmu Tafsir dan Al-Quran, ya ilmu Al-Quran dan Tafsir S2 itu, UIN, itu dibahas di sana. Ilmu ma'ani. Wa in arada ayyabhatha amma fiha minal haqiqah wal majaz ihtaja ila ilmil bayan. Lagi-lagi, jika bismillah dibahas dengan dilihat dari segi ilmu hakikat, ini bahasanya bahasa hakikat, apa arti majaz? Arti sesungguhnya apa arti majaz? Arti imajinasi, arti sindiran. Ya harus mendalami ilmu bayan. Jadi ada ma'ani, ada bayan, ada mantik, ada balaghah, ada wadhi', ada badi'. Waduh, puyeng. Ada di bismillah. Ada ilmu arudnya, ilmu qaufiyah, ada. Pusing kita. Makanya sekali lagi, kita beruntung jika diberi kalimat bismillahirrahmanirrahim, dibaca, dinikmati, sudah sangat-sangat dahsyat. Wa in arada ayyabhatha amma baina kalimatiha minal muhsinat al-lafziyah ihtaja ila ilmil badi'. Ini para ahli sastra ini, jika bismillah dibahas dari segi susunan kalimat yang begitu indah, bagaimana tidak indah? Bismillahi, mimnya dibaca kasroh, baknya mingkem, bi diakhiri dengan mimnya mingkem juga, nutup mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama nutup. Wah, ini perlu pembahasan dalam ini. Kok pakai bi dengan mim, makhrajnya satu syafawi, satu mulut. Ini enggak sembarangan. Jika dibahas seperti itu dengan lafaz atau dengan kalimat-kalimat yang begitu indah susunannya,
ihtaja ila ilmil badi', harus memperdalam ilmu badi' dulu. Apa itu badi'? Ilmu untuk memperindah bahasa. Jadi mengetahui bahasa yang paling indah. Kalau bahasa kita mungkin sastra gitu. Ya, sastra. Sastra ada yang namanya parabola. Parabola ya? Parabola, hiperbola, mohon maaf. Parabola. Parabola mah yang kayak ayakan, antena. Hiperbola, ada yang namanya paradok, gitu ya. Masih ingat nggak kira-kira? Wah, udah lupa kayaknya deh. Ini di dalam bismillah lebih dari itu bahasanya. Wa in arada ay yabhatha anha min haitsu innaha syi'run aw nasrun mawzunun aw ghairu mawzun matalan yahtaja ila ilmail arud wal qawafi. Jika bismillah dibahas, dilihat dari segi syairnya, sastranya, kesastraannya ini, apakah ini syair, apa ini nasar? Tahu nasar? Bukan nastar, bukan. Nastar mah kue lebaran. Nasar pakai sa. Kan suka kalau kita lihat di perjanji ada tulisan kan? Perjanji nasar. Suka begitu ya? Ada kan? Nazoman nasar. Maksudnya susunan kalimatnya, mungkin kalau bahasa kita begini, apakah itu prosa, apakah itu puisi, ataukah itu pantun, seperti itu maksudnya. Nah, tuh kalau kita baca perjanji suka ada tulisan di atas tuh, perjanji nasar, perjanji nazom, begitu kan? Jika dibahas dari segi ilmu seperti itu, ihtaja ila ilmail arud wal qawafi, maka kita harus mendalami ilmu arud dan ilmu qawafi. Apa itu ilmu arud? Ilmu yang membahas tentang akhirnya syair. Kalau bahasa kita suka dengar, ya Rabbi bil Mustafa gitu. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karumi. Pernah begitu nggak? Kita kan nggak tahu itu bahar apa itu. Ini ada baharnya, namanya ilmu arud, ada pembahasannya. Ada lagi maulaya sholli wa sallim daiman abada, ada dasarnya, ada ini mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, ada dasarnya. Itu namanya ilmu arud. Bismillah dibahas secara ilmu itu harus mendalami ilmu arud dulu. Kita nggak kenal ilmu arud apaan. Udah ikut aja, dah ikut. Nurut aja, nurut. Wa in arada ayyu'rafa madlula. Bentar, ayyu'rafa fa ya'rifa. Arafa ya'rifu. Ya'rifa. Wa in arada ayya'rifa madlulatil alfadh lughatan ihtaja ila muraja'atil lughah. Apabila si pembahas akan membahas bismillah, dilihat dari diketahuinya atau dibahas dari segi madlulatil alfad, dari segi dalil-dalil lafadznya ini yang menunjukkan ini kok ada huruf hak seperti ini, ada huruf lamnya kok bisa dempet seperti ini dan sebagainya. Wah, harus memerlukan ihtaja ila muraja'atil lughah, harus menguasai bahasa Arab yang resmi, bahasa Arab yang tingkatan-tingkatan, ya paling enggak kayak hadis lah, yang resmi namanya. Kayak bahasa pejabat. Bahasa Arab juga macam-macam. Ada bahasa Arab lahjat. Lahjat itu artinya bahasa sehari-hari. Kalau bahasa kita lugwah, nah itu begitu lahjat namanya. Itu kadang orang nggak paham. Saya ingat ketika di Madinah ada kenalan sama orang Yaman, dia mahasiswa dia. Lagi ngapalin Quran, saya di sampingnya, dia ngapalin Quran lupa, masih ingat aja. Tuh surat Al-Hasyr, saya masih ingat. Dia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, gitu kan. Nah, saya di sampingnya, dia salah lagi. Lihat lagi, salah lagi. Dia paling salah lagi. Saya tegur, saya tepuk. Lanjutannya begini maksudnya kalau bahasa kita.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Itu seperti itu. Pas saya tegur dia nanya, antum hafiz? Katanya, lah. Intinya begini, dia ngajak ngomong bahasa Arab dengan bahasa Arab saya yang hasil dari Nahu Sorof itu, dia kagum. Dia nanya, antum belajar bahasa Arab di mana? Kok bagus sekali bahasanya, katanya. Sopan sekali, katanya. Begitu, katanya. Nah, ini bahasa Arab yang sesuai dengan arud, sesuai dengan qawafi, sesuai dengan Nahu Sorof, sesuai dengan badi', mantik, ma'ani. Kita kalau ngaji sekalian dalam sekalian gitu ya. Jadi biar berbobot ngajinya begitu. Walaupun kita belum nyampe, udah yang penting ikut deh, nggak apa-apa. Sebab itu dasarnya luar biasa. Wa in arada ay ya'rifa min ayyil aqsam wudi'a hatikal alfaz ihtaja ila ilmil wad'i. Jika si pembahas membahas bismillahirrahmanirrahim, melihatnya dilihat dari segi pembagian wadhu. Apa itu wadhu? Susah di sini bahasanya. Udah wadhu aja deh. Maka dia harus menguasai ilmu wadhu, ilmu wadh. Wah, ini adanya di tertinggi ini. Insya Allah kalau Profesor Quraisy Shihab insya Allah nyambung beliau. Kayak Gus Baha insya Allah nyambung. Wa in arada ma'rifata ma fi rasmiha ihtaja ila ilmil khat. Dan apabila si pembahas itu membahas bismillah diketahui dari segi tulisannya, tulisan begitu tuh khatnya, maka kita harus menguasai khatnya. Ada khat sulusi, ada khat rif'i, ada khat diwani jali. Ini khat apa namanya nih? Kenal nggak? Yang penting endah aja begitu deh kali yang begitu. Aksesoris yang penting lihatnya bagus aja. Kucek. Ini macam-macam. Jadi ada khot sulusin macam-macam. Ada 9 kalau nggak salah khotnya. Ada khot diwani jali. Nah itu khot sulusi itu yang apa? Di atas Pak Haji Zainuddin Haji Zainuddin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim khot sulusi. Bismillah seperti itu tulisannya, jadi nggak asal tulis begitu aja. Wa in arada al-bahtha min kauniha qadiyatan wa min ayyi qismin min aqsamiha aw ghairi qadiyatin yahtaja ila ilmil mantiq. Jika bismillah dibahas, pembahasannya itu dilihat dari segi qadiyah. Apa itu qadiyah? Udah qadiyah gitu aja deh. Bagian-bagian qadiyahnya ada di mana, ada berapa, apa bismillah masuk qadiyah ataukah ghairul qadiyah. Maka kita harus memahami ilmu mantik. Kita nggak pernah belajar ilmu mantik kayaknya. Mantik sama. Ilmu mantik tuh ilmu apa namanya, logika gitu ya. Jadi pembahasannya tinggi. Wa in arada ay ya'rifa anna kunnahu ma fiha minal asma hal yu'lam aw la ihtaja ila ilmil kalam. Jika dibahas dilihat bahwa bismillah itu apakah dia masuk ada kauniyahnya, kuniyahnya di dalam asma, dalam kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat isim tersebut, apakah ada asma'nya atau tidak, ada kuniyahnya atau tidak. Kita harus membutuhkan belajar ilmu kalam dulu. Ilmu kalam itu ilmu tauhid. Dilihat dari segi tauhidnya itu bagaimana bismillahnya. Kuasai dulu ilmu tauhid. Wa in arada ma'rifata hukmil ibtida biha.
wa hal yakhtalifu bi ikhtilafil mabdu bih ihtaja ila ilmil fiqhi. Jika dibahas diketahui dari segi hukumnya, hukum membaca bismillah seperti apa, apakah wajib, apakah sunnah, apakah haram, apakah makruh, kan ada tuh, ada yang wajib membaca bismillah, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya haram ketika baca surah At-Taubah, ada yang hukumnya apa tadi, dibolehkan dan sebagainya. Itu kita harus belajar ilmu fikih, belajar dulu ilmu fikihnya. Wa in arada ma'rifatan anna ma fiha zahirun aw nasun masalan ihtaja ila ilmil usul. Jika diketahui bismillah di sana apakah ada zahir, apa ada nas, kita harus mempelajari ilmu usul fikih, ilmu usul. Kitabnya paling sedikit, paling tipis nih, ilmu usul Waraqat. Kitab Waraqat itu alhamdulillah di rumah suka ada anak Yaping itu yang belajar ilmu usul. Kebetulan di Yaping lagi libur, ayahnya minta, anaknya minta ngaji kitab, dia datang ke saya. Wa in arada ma'rifata tawaturiha ihtaja ila ilmil mustalah. Apabila si pembahas ingin mengetahui apakah benar itu bismillah tawatur, mutawatir. Mutawatir artinya bertubi-tubi penjelasannya. Hadisnya memang bukan hanya 1-2 orang yang meriwayatkan. Apa benar apa enggak? Harus kuasai dulu ilmu mustalah al-hadis. Istilah-istilah hadis. Ada hadis sahih, hadis maklul, hadis mauquf, hadis maudhu, hadis hasan, macam-macam. Cuma kita kadang-kadang begini. Kalau hadisnya enggak sahih, maka enggak yakin. Suka nanya, hadisnya sahih enggak? Begitu, kira-kira begitu. Kalau enggak sahih ngapain? Enggak boleh katanya. Wah, ini otodidak. Sampai ada yang seorang ustadz yang luar biasa, saya belajar dari otodidak katanya, langsung dari Rasulullah. Ada yang begitu katanya. Pernah lihat enggak di YouTube? Ini bahaya sekali yang begini. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjut. Apa ada pertanyaan? Ya silakan. Basmalah, ya. Iya. Oh, ya. Memang ada satu surat di awalnya aja itu kita tidak diperbolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Surat At-Taubah. Langsung bara'atum minallah dan sebagainya. Apa alasannya katanya?